Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan pada kita kesempatan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan salah satu bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung dan istimewa bagi umat Islam, bulan suci Ramadan. Coba bayangkan, bagi orang-orang yang mengetahui keutamaan Ramadan, sebutlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang saleh zaman dahulu, itu disebutkan bahwa mereka berancang-ancang untuk meminta bertemu dengan Ramadan, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala itu 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Maka ketika dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umur kepada kita dan kemudian kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka ini adalah anugerah yang luar biasa yang mesti kita manfaatkan, mesti kita raih keutamaan bulan suci Ramadan. Karena jangan sampai sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, sebuah peringatan dari Rasulullah bahwa banyak atau ada orang yang bertemu Ramadan tapi justru dia malah celaka. Yang seperti apa? Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau naik mimbar, dan ketika beliau menaiki anak tangga mimbar tersebut, beliau mengucapkan amin. Para sahabat setelah itu bertanya kepada Rasulullah, bertanya, kenapa engkau wahai Rasulullah mengucapkan amin? Maka kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa tadi datang Jibril kepada beliau, dan kemudian Jibril mengucapkan doa, dan kemudian memerintahkan Rasulullah untuk mengaminkan doa tersebut. Apa di antara doa tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan bahwa raghima anfu mri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celaka, kata Rasulullah. Doa malaikat menyebutkan bahwa orang tersebut celaka. Yang seperti apa? Adraka Ramadan walam yughfar lahu. Dia bertemu Ramadan, namun dosanya di akhir Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh miris dan sungguh mengerikan ketika kita dipanjangkan umurnya bertemu dengan Ramadan, tapi ternyata justru selesai Ramadan kita termasuk orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita termasuk orang yang lulus dan menjadi alumni Ramadan yang mendapatkan gelar takwa? Maka tentu syaratnya adalah bagaimana kita benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan rangkaian ibadah terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bulan suci Ramadan ini bukanlah bulan puasa saja, tapi bulan suci Ramadan adalah bulan memanen pahala dengan berbagai rangkaian ibadah yang begitu banyak. Setiap detik, setiap menit, setiap jam di bulan suci Ramadan bisa kita konversi menjadi pahala dengan rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, Ramadan kita isi dengan saum, kita isi dengan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian kita isi dengan qiyam Ramadan, salat tarawihnya, tahajudnya, witirnya, dan lain sebagainya. Kita isi dengan sedekah, infak, dan lain sebagainya. Maka itulah salah satu upaya kita agar kita menjadi alumni Ramadan yang bukan mendapatkan kecelakaan tapi mendapatkan keuntungan. Tapi kemudian perlu diingat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ternyata Rasulullah juga pernah memperingatkan ada tipe orang-orang yang ketika bulan suci Ramadan dia masuki Ramadan dengan melakukan ibadah, dengan melakukan saum, dengan melakukan qiyam Ramadan, tapi kata Rasulullah, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Ada orang yang puasa dari mulai terbit fajar, dari mulai subuh sampai dengan tenggelam matahari, tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang dia dapatkan? Hanya ju', rasa lapar, dan juga al-'atash, haus saja. Dan juga kata Rasulullah, ada orang yang qama Ramadan, orang yang melakukan qiyam Ramadan, melakukan salat malam, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, dan lain sebagainya. Tapi ternyata justru dia tidak pula mendapatkan pahala, kecuali hanya tidak tidur saja atau hanya begadang saja.
Maka apa yang perlu kita lakukan agar puasa kita, agar qiyam kita itu berdampak pahala di sisi Allah, berdampak diampuninya dosa kita? Maka ada dua hal minimalnya yang mesti kita lakukan ketika kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa man shoma Ramadhana dan man qama Ramadhana, dua syaratnya, imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertama, syaratnya bahwa kita melaksanakan rangkaian ibadah ini adalah karena keimanan kita, karena kita yakin ini yang diperintahkan oleh Allah, bukan karena ikut-ikutan orang, bukan karena ikut kebiasaan yang lain, bukan karena ingin dipuji orang dan lain sebagainya, tapi justru benar-benar karena murni keimanan kita dan keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah. Itulah yang disebut dengan imanan. Dan yang kedua syaratnya, agar puasa dan qiyam kita berdampak pahala di sisi Allah, adalah dengan melakukan ihtisab. Apa itu ihtisab? Para ulama menyebutkan bahwa ihtisab adalah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salat kita, qiyam kita ataupun saum kita itu semua semata-mata kita lakukan karena mengharapkan pahala di sisi Allah, karena kita mengharapkan maghfirah di sisi Allah, karena kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjaga dua hal tersebut, rangkaian ibadah kita dilandasi oleh iman dan juga karena semata-mata hanya mengharap pahala di sisi Allah, maka insya Allah ibadah kita akan mendapatkan pahala dan juga berdampak kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita istiqamah untuk menjalankan rangkaian ibadah dari awal sampai akhir Ramadan, dan semoga kita mendapatkan gelar takwa, dan itulah balasan tertinggi bagi orang takwa adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.